Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di Auto Jadul bersama saya Randy Surya. Teman-teman, kali ini saya bersama Om Coki dan mobil kesayangannya, mobil yang klasik ya bisa sebutnya, karena ini adalah Holden Special tahun 1964. Itu berarti kalau 2023 sekarang udah 59 tahun. Hampir 60 tahun. Hampir 60 tahun ini mobil, tapi bisa dilihat teman-teman penampilannya ini kinclong banget. Ini kayak mobil baru aja. Nah, penasaran kan gimana dengerin ceritanya? Om Coki boleh dijelasin nih. Kita dari awal ya. Dari awal punya mobil ini tahun berapa, terus gimana ceritanya? Oke, ini sebenarnya makasih Om Randy. Ini sebenarnya mobil saya bangun pertama saya punya mobil ini itu tahun 99. Waktu itu dari gaji pertama saya. Oh gitu. Iya, gaji pertama saya jadi waktu jadi pegawai. Saya pengen punya mobil sendiri. Terus kata ayah, itu ada mobil temannya ayah tuh mau dijual. Kalau mau bayarin dulu. Waktu ayah saya nikah pernah pakai mobil Bel Air untuk acara pernikahannya. Nah, terus awalnya sih pengen cari mobil Bel Air, tapi kebetulan saat itu yang dijual yang ini. Ya karena dia butuh untuk biaya, akhirnya saya beli tahun 99. Nah, saya pegang mobil ini sejak tahun 99, 2000 awal lah, 2000 awal. Terus kemudian saya bangun sendiri. Waktu itu nggak tahu bangun di mana. Manggil bengkel ke rumah, manggil tukang bengkel. Kebetulan di rumah ada tukang las ya, tukang las ketok bodi lah. Pertama benerin sendiri, tapi kok ngecat sendiri, ini sendiri semua saya ngamplas sendiri, nyuruh orang gitu loh. Sendiri tuh? Oh iya, nyuruh orang datang ke rumah. Oh oke, beli dempul, beli pelat segala macem. Ya, tujuannya kan menghemat waktu itu. Tapi pas jadi kok nggak sesuai harapan ya. Nggak puas. Akhirnya terus sama ayah project bareng bangun. Oke, kita mulai hunting nih barang-barang yang waktu itu nggak dapet. Ada beberapa perintilan yang kurang lah waktu kita beli. Nah, terus bawa ke bengkel satu. Di bengkel satu kurang lebih 2 tahun atau 3 tahun nggak beres, pindah ke bengkel kedua. Bengkel kedua mungkin 5 atau 6 tahun atau jangan-jangan lebih dari 5 tahun kayaknya di bengkel kedua. Iya. Nggak beres. Akhirnya saya udahlah capek, duit udah habis banyak, mobil nggak jadi-jadi kan. Udah akhirnya berhenti. Nah mulai diseriusin lagi itu ya mulai 2017 lah. 2017. Belum lama ya, udah dia 5 tahun lalu. Ya, 2017. Terus kemudian saya ketemu nyari-nyari anak-anak Holden yang orang-orang yang paham tentang seluk-beluk body-bodinya Holden. Nyari sana-sini. Ketemulah sama Dewa. Terus dari Dewa direkomendasiin ke Growong, ke Indra Growong. Terus dari Indra Growong dia mulai konsultasi dengan Indra. Waktu itu dia nanya-nanya karakter saya seperti apa. Saya maunya resto mode. Oke. Saya maunya resto mode. Kan ada 3 aliran kan. Ada restoration, original restoration, ada resto mode sama pro touring. Nah, harus saya jelasin, saya pengennya resto mode. Pengen dibikin kaki-kaki enak, power steering, AC, power window, disc brake, segala macam. Pokoknya saya bikin matic. Saya pengen bikin semuanya nyaman, saya kayak mobil baru. Terus kata Pak Indra, kayaknya nih lebih cocok kalau lu ketemu sama Cang Adi deh. Oke. Gitu. Akhirnya saya mulai ngobrol tuh sama Cang Adi. Saya kasih kontaknya deh. Ya kasih kontak, ngomong sama Cang Adi. Saya kenal sama bengkel yang di Purwakarta nggak? Oke, iya. Bengkelnya Eka yang di Purwakarta. Iya. Nah awalnya mau ke sana, cuman Eka dia mobilnya lagi padat waktu itu. Akhirnya udah ketemu sama Cang Adi, bangun dari mulai chassis, interior, eksterior, bodi, kaki-kaki, mesin segala macam semua di Cang Adi. Oke. Gitu. Jadi ya jadilah seperti yang sekarang ini. Ini alirannya resto mode ya. Resto mode. Nah teman-teman, ini ngomongin resto mode ya. Tadi sekilas kita udah ngobrol di sebelum syuting dan ternyata ini mobilnya tuh bener-bener bukan seperti umurnya ya. Iya. Ini bukan rentak, bukan tua, ini udah kembali lagi semangat jiwa Semangat mudanya. mudanya di dalam sebenarnya ini nafas muda, tenaga muda, dengan urat nadi yang muda, otot muda, cuman dibungkus di bodi
Yang tua. Yang tua ya. Jadi kalau orang lihat dari luar tetap bodinya klasik, tapi kalau diajakin balapan sama mobil-mobil baru di tol, saya masih berani sih. Nah, kita mulai bahas dulu di bagian eksterior ya. Oke, siap. Ini tampilan sih memang tadi mempertahankan ini ya. Original ya. Jadi semua di body tidak ada yang dirubah. Nggak ada. Pintu, kaca, semua kap mesin, emblem semua. Semua original. Bumper original sampai ini paling saya suka adalah si padnya ya. Ini kebanggaan anak-anak Holden kalau misalkan udah punya pad seperti itu. Nah, kira-kira Mas ada yang barang yang susah nggak yang didapatkan untuk sebenarnya kan Holden ini kan spesial tipenya apa kodenya? EH ya. Holden Special EH Sedan tahun 64. Di zamannya kurang lebih ini bukan favorit ya? Bukan favorit. Bukan mobil barang yang premium juga. Mobil harian aja gitu ya. Biasa mobil harian warawiri gitu, daily car ya. Dan bukan collectible item zaman itu kan. Nah, berarti perintilan pasti langka ya. Susah banget. Paling susah apa? Ini kita ngomongin EH. EH itu kalau di Australia sana ada 3 varian trim. EH yang standar, EH Premier, sama EH yang S4. S4 itu yang versi versi sport untuk yang kencangnya lah. Dia pakai mesin Red Engine 179 kodenya. Kalau yang Premier itu perintilannya lengkap. Ada satu emblem yang di pilar C, harusnya ada logo Premier, sama di bagasi belakang di trunk itu ada emblem khusus kalau yang Premier. Nah, ini versi yang sedan standar sebenarnya. Di Indonesia hanya ada ini satu? Di Indonesia yang masuk hanya varian standar. Nggak ada varian lain. Trim standar. Part yang paling susah dari sisi yang paling susah ini. Apa sih ini namanya? Ini bonnet spears. Bonnet ya. Bonnet spears. Nah, bonnet spear itu paling susah saya cari. Kebanyakan udah nggak ada ya? Kebanyakan nggak ada. Yang ini juga susah nih. Yang wind split spear ini. Wind split spear ini susah. Berarti ornamen ya. Perintilan seperti ini yang krom-kroman ini nggak ada susah. Yang kalaupun ada kondisinya udah nggak bagus lagi. Mengkhawatirkan lah kondisinya. Berarti udah agak susah kalau dapetin di junkyard atau di. Nggak ada, hampir nggak ada. Apa impor? Harus impor? Impor pun kebanyakan replika. Kebanyakan replika. Dan kalaupun ada, harganya satu di Australia ini sekitar 600 sampai $900. Waduh. Australia. Segini doang nih. Lumayan banget. Terus lampu rem belakang. Lampu rem belakang, mikanya yang original udah nggak ada. Iya. Jadi ada yang jual di toko Holden di Atrium di Senen, itu mereka replika bikinan. Bikinan. Kan sebenarnya mika belakang itu nanti kita lihat di detailnya di belakang. Dia ada 2 mika. Satu mika yang di luar, satu lagi mika yang di dalam. Nah, mika yang dalam ini yang untuk memendarkan cahaya. Reflektornya di dalam. Nah, terus ada batoknya. Jadi mika itu nembak ke reflektor dulu, reflektornya baru nyebar cahayanya, baru ke mika yang luar lebih terang lagi. Itu nggak ada. Yang dijual di sini kebanyakan mika langsung dari bohlam ketemu mika luar. Padahal harusnya ada mika dalam lagi. Itu yang susah. Terus yang susah lagi list lampu. Ring lampu ya. Ring lampu ini susah juga. Tanduk bumper ini susah juga nyarinya. Dulu dapatnya cuma bagian depan doang, yang belakang nggak dapat. Akhirnya saya nitip temen di Australia, dibawain tanduk yang bumper belakang. Jadi kalau dengar cerita Mas Shoki, sebenarnya kalau untuk yang nggak ada perintilan dan susah itu, saya ambil langsung dari Australia. Ambil Australia itu salah satu solusinya ya. Iya, karena di sini bikin nggak mungkin, nggak ada yang bikin. Terus kalaupun beli replika, kalau beli yang copotan, kondisinya udah nggak seger lagi. Gitu. Siap. Ini keren teman-teman, perintilannya lengkap semua dan sebagian banyaknya yang baru alias NOS juga ya. Iya. NOS ya. Termasuk ini juga fender nih, fender kanan sama fender kiri ini baru. Fender aja baru ya? Baru. Fendernya baru. Siap. Nanti kita lihat bagian samping ya. Teman-teman. Ini teman-teman bagian sampingnya dari Holden Special EH ya, punya Mas Shoki. Yang menurut saya sih untuk saat ini belum ada lagi saingannya. Ini tampilannya tuh bener-bener klimis dan gak hanya tampilan.
ini dibawanya pun enak banget. Karena kenapa Mas Yoki? Karena udah ganti ya. Sebenarnya kalau saya dibilang sama orang-orang mungkin Holden murtad lah. Holden murtad itu udah pindah agama. Pindah agama. Dia udah nggak murni Holden lagi. Jadi Holden ini yang masih Holden saya pertahankan bener-bener body dan interiornya di dashboard. Oke. Interior di dashboard itu masih Holden original. Ya? Kalau kita bicara ke bawah, dari mulai chassis, kaki-kaki, depan belakang, gardan, gearbox, mesin, semua sudah pakai Toyota. Udah pakai Jepang. Udah pakai Jepangan. Oke, nyawanya udah Jepang nih. Nyawanya Jepang. Dan kenapa saya pilih begitu? Karena secara performance jauh lebih baik daripada aslinya. Aslinya, benar. Ya, bawaan aslinya ya teknologi tahun 64 ya belum ada macam-macam lah. Suspensi masih benar-benar standar pakai kingpin. Yang cuma kingpin ketemu per sama stabilizer rod gitu aja. Nggak ada yang. Jadi kalau ketemu jalan itu ya bener-bener handlingnya nggak enak lah, berantakan. Lari setir tuh kalau kita nyetir di tol tuh setirnya lari-lari. Kalau sekarang setir bener-bener diem begini. Nah, untuk kaki-kaki mobil ini sudah pakai kaki-kakinya Jepangan. Jadi dari mulai front end, chassis sampai ke belakang rear end itu kita sudah pakai chassisnya Toyota Crown. Jadi pakai Toyota Crown. Secara tampilan kita sesuaikan dengan spek aslinya Holden. Ada perbedaan sedikit sih memang, tapi kita upayakan sedekat mungkin dengan Holden baik track maupun wheelbase-nya. Oke, ada disesuaikan ya. Kita ngambil dari blueprint-nya Holden. Holden itu berapa sih wheelbase-nya, berapa sih track-nya. Nah, ini benar-benar kita sesuaikan ke kondisi standarnya asli. Oke, jadi kaki-kaki semua di Toyota Jepang pakai Crown. Pakai Toyota donornya, subsidi donornya dari Toyota Crown. Toyota Crown. Jadi secara handling ya kalau dibandingkan dengan teknologinya dia aslinya itu jauh. Jauh ya. Kalau yang aslinya itu kan setirnya masih goyang-goyang, lari-lari. Kalau yang ini ya udah bener-bener diem lah, di tol tuh bener-bener lurus, setir tuh nggak perlu goyang-goyang lagi. Wah, ini mantap lah, lebih enak feel-nya lebih enak, secara comfortnya dapat, safety-nya juga dapat, itu semua dapat. Dan berani jalan jauh ya? Oh iya dong. Ini pernah nonstop Jakarta Surabaya, terus dari Surabaya saya balik ke Jakarta dulu, mobil saya tinggal di tempat teman. Minggu depannya hari Jumat setelah saya selesai kantor langsung terbang Surabaya, lanjut Bali. Wah, gila. Nonstop. Keren nih teman-teman. Ini udah Trans Jawa ya. Jawa Bali. Jawa Bali ya. Jawa Bali. Siap. Pulang juga gitu? Bawa jalan dong? Pulang towing. Pulang towing. Siap. Tapi udah membuktikan Jakarta Bali nggak ada masalah. Ada masalah. Iya. Oke. Nah, kaki-kaki tadi teman-teman tadi sudah dijelaskan bahwa kaki-kakinya Toyota Crown sudah disetel ulang ya. Jadi kira-kira disamakan dengan si bodinya Holden dari mulai wheelbase ya. Iya. Dan lihat wide tracknya ya, jarak antara kiri kanannya roda itu. Kalau pakai Crown ini malah jadinya kelihatannya cakep ya. Stance-nya dapat. Jadi stance-nya dapat ya. Iya, kayak mepet fender tuh ya. Mepet fender rata body lah. Mepet fender udah rata Kebanyakan body. orang pakai adapter kan. Pakai adapter untuk bisa lebih lebar. Lebih lebar. Nah, kalau ini karena kebetulan secara desain secara spesifikasi dia lebih lebar. Jadi pas dipasangin itu bener-bener duduknya pas banget, enak banget. Ya cuma saya sedikit menyesuaikan di pelek sih. Peleknya harus cari yang offsetnya agak ke dalam. Oke. Nah, Mas, ini kalau soal trommel atau PCD-nya, sekarang udah pakai PCD apa? PCD-nya PCD yang sama, ini saya pakai PCD-nya saya sesuaikan dengan PCD-nya. Ini kan karena ini pakai peleknya pelek Mustang. Mustang? Iya, pelek Mustang yang poni. Poni? Ya, Mustang yang poni. Ini orang nyebutnya tipe peleknya ini custom 500 kalau nggak salah. PCD-nya sama dengan PCD yang mobil Amerika. Mobil Amerika, ya, oke. Karena pakai peleknya pelek Amerika. Ini pelek Amerika. Ini biasa dipasang di Mustang. Biasa dipasang di Mustang, biasa di mobil-mobil yang kayak Dodge Challenger, gitu. Keren. Bannya pakai apa, Mas? Bannya kebetulan yang depan kemarin sempat benjol, akhirnya saya ganti. Saya lagi order lagi pakai ban BFG juga biar sama depan belakang. Oh, semua sebenarnya pakai awalnya BFG ban ya? BFG, cuma karena kemarin itu sempat lama di kempes, terus begitu saya pompa lagi kok udah benjol ya? Udah benjol. Akhirnya saya lagi order belum datang. Sementara nunggu itu saya ganti yang pelek
ini dulu. Tapi aslinya stance-nya pakai ban BFG. BFG. Ban paling ganteng. Ya kebanyakan sih kalau nggak BFG, Firestone, terus apalagi ya? Ya ban-ban Amerika. Ban Amerika lah ya. Iya. Nah, kalau untuk kaki-kaki untuk pengereman gitu ya, ada upgrade nggak? Ada. Upgrade semua untuk pengereman sudah pakai, aslinya kan belum pakai booster. Ini sudah pakai booster. Terus pakai kaliper, pakai disc brake depan belakang. Terus pakai kalipernya punya Wilwood. Kaliper Wilwood yang depan 4 pot, yang belakang 2 pot. Bahkan 2 pot. Iya. Wow, keren. Jadi nggak klasik tuh hanya tampilan ya? Enggak. Klasik hanya tampilan, tapi Iya. semua jiwanya bahkan untuk safety iya, harus nomor baru satu. ya? Harus nomor satu. Nomor satu, harus nomor satu. Pesan saya dulu sama buildernya, yang paling penting mobil itu harus safety dan comfort. Kalau cuman sekedar bagus body tapi dipakainya nggak enak, hanya dipakai untuk mobil weekend car, ngapain ngabisin duit mahal banyak-banyak. Kalau saya pengennya menikmati mobil gitu. Nah teman-teman, ini mobil buat Mas Coki ini mobil harian ya? Iya dong. Dipakai harian, Harus bukan pakai weekend harian. car. Bukan. Ini mobil buat harian, buat kerja, buat nganter. Kalau hari Sabtu Minggu biasanya saya nganter mama ke pasar. Oke, siap. Jadi harian berangkat dipakai buat kerja, buat kantor. Kadang juga ada kerjaan di luar kantor ya saya pakai ini. Oke, siap. Nah, penasaran nggak sama mesin dan transmisinya nih? Oke. Nanti kita buka ya, Mas Coki Yes, ya? Siap. Nah, mari kita lihat jantungnya ya. Ya. Jantungnya kita bukanya. Nah, ini teman-teman, padat banget. Tapi bukan mesin Amerika atau mesin Holden Bukan. ya. Ini Jepang semua. Jepang. Oke. Jadi ada aliran purist yang mungkin anak-anak Holden kebanyakan. Dia akan pakai mesin V8 kalau nggak mesin dari GM. Dia pakai mesin dari Amerika. Oke. Nah, biasanya pakai 350, Ya. pakai LS, pakai big block, small block. Biasanya bawaan mesin-mesin genrenya dari Amerika lah. Pakai mesin-mesin dari GM, Chevrolet atau Holden. V8 gitu-gitu ya. Ya, Oke. pakai V8, pakai V8. Ada yang turbo, ada yang NA, macam-macam. Nah, saya milih Jepang, milih turbo, milih Toyota 1JZ GTE 2500 cc single turbo. Jadi turbo masih original dari bawaan mesin. Terus transmisi juga Matic 4 speed bawaan dari mesinnya dari 1JZ. Saya nggak tahu ini mesin dari donor apa, tapi kalau di luar biasanya mesin ini dipakai untuk Toyota Crown, Majesta, Toyota Cresta, Toyota Aristo yang body bongsor lah. Body bongsor. Iya, body bongsor dipakai itu. Nah terus kemudian saya dapat mesin ini dirapiin ulang, diberesin dari mulai saya coating dari mulai tutup cover klep, cylinder head. Ya cylinder headnya semua dibikin supaya kesannya kayak stealth lah, lebih stealth ya. Sangar ya. Ya dibikin warna hitam. Ini dudukan berarti custom semua ya? Bracket, engine mounting custom. Custom, disesuaikan dengan posisi chassis dan roda depan. Gila sih, ini teman-teman ini rapih banget. Ini mesin 1JZ GTE 2500 turbo. Yes, Matic. Ini salah satu ikonnya Jepang juga ya. Iya. Matic juga. Dan reputasi 1JZ kan sudah cukup terkenal juga lah. Iya, betul. Di dunia otomotif. Dimasukin ke sedan compactnya Holden. Iya. Ini nggak kebayang banget, nyaman rasanya tuh asik banget ya. Iya, tenaganya juga lumayan wah sih. Ini cuman yang masih PR buat saya, tinggal satu yang saya masih belum kesampaian, cita-cita saya ganti turbo. Kenapa? Ini turbonya masih oke kan? Masih oke. Masih oke, punya originalnya. Cuman waktu kita di dyno test, waktu kita dyno run itu cuma dapat 250 HP. 250 HP? Ya. Oke. Pengennya sih di atas 300 HP lah.
Mas, normal. ini 250 HP di mobil sekompak ini loh. Ini aslinya mobil ini kan 2.500 ya Iya, aslinya. asli 2.600. 2.600. 2.600. Yang mungkin horsepower zaman kala itu nggak nyampe Nggak nyampe 80 100. kali ya, Nggak nyampe 80 100, ya cuma kan? 90. 90 kan? Ya, Ah, oke. 80-90 lah. Ini udah 2 kali lipat lebih. Iya, makanya semuanya saya upgrade dari mulai suspensi, rem, kaki-kaki, power steering, semuanya lah, biar bisa menyesuaikan dengan tenaga buas yang Tenaga dihasilkan buas dari mesin ini. ini. Tenaga buas harus di safety-nya juga harus Iya. aman ya. Iya. Oke. Ini cakep banget teman-teman, posisinya juga enak banget dan kelihatannya memang pas aja ya gitu. Iya. Memang saya minta supaya sama buildernya minta tolong kalau bisa mesin itu dibikin jangan kelihatan kayak, mohon maaf nih, kebanyakan orang-orang kalau bikin engine swap itu bracketnya asal bikin, terus menempatin radiator, nempatin power steering reservoirnya juga asal gitu Posisinya loh. Iya, gitu posisinya ya. asal. Saya nggak pengen, jadi semuanya harus dibikin bener-bener rapi. Termasuk juga wiringnya, saya minta dibikin wire tuck, jadi nggak kelihatan dari nggak kelihatan dari luar. Pantas banget. Ini nggak ada kabel-kabel terlihat ya. Nggak ada. Keluar ini wire tuck lewat bodi ya. Iya. Aki di belakang berarti ya. Yes. Aki di belakang di bagasi. Iya, Di betul. bagasi. Dan ini jadi super clean, teman-teman. Ini bisa jadi sih menurut saya sih Holden Special yang paling spesial nih saat ini. Cuman kabel Ya, gas kabel gas sama sama kabel ini ya. tarikan Tarikan ini kan. tarikan bagasi Kap ya. kan. Gitu. Ini teman-teman, mobil ini memang terkonsep banget ya. Jadi karena harus kinclong, karena harus bisa serapi ini karena memang semua udah dikerjakan di satu tempat dan Dia terkonsep ya Mas. jadi sebelum bangun memang kita udah ngobrol, berdebatnya udah panjang. Saya berdebatnya sama builder aja udah mungkin setahun kali. Pengennya begini, nanti begitu. Tapi ini nanti bakal begini. Nggak apa-apa, nanti kita beginiin. Pokoknya banyak lah. Sampai akhirnya pada saat proses pembangunannya pun ya biasalah berdebat dengan builder. Kadang-kadang saya ngotot pengen begini tapi buildernya bilang nggak bisa, harus bisa pokoknya. Total berapa lama untuk dari proses benar-benar sebelum Sampai masih jadi standar, kaki-kaki standar, mesin standar sampai jadi seperti ini? sampai jadi gini. Di bengkel yang terakhir yang sampai benar-benar saya puas dengan kondisi kayak gini kurang lebih 9 bulan. 9 bulan. Ya. Wah, sangat worth it untuk Ya, dapetin ini. 9 bulan. Menurut saya itu jauh lebih cepat. Karena di bengkel sebelumnya malah ada yang sampai 7 tahun ya. Orang-orang bilang, lu sabar banget sih sampai nunggu 7 tahun. Karena memang mobil ini harus saya sabar tungguin. Ini mobil Udah kesayangan ada kenangan lah ya. dengan Ada orang tua kenangan ya. gitu. Oke. Nah, ngomongin nyaman, kita lihat bagian interiornya. Ini Boleh. udah pasti ada banyak perubahan. Iya. Siap, kita Lumayan. tutup dulu ya Mas. Siap. Oke, ini kita tinggal tutup aja ya. Tinggal taruh aja. Yes. Teman-teman, ini bagian interiornya yang tampangnya sih klasik banget sih. Semua klasik, gayanya gaya klasik. Tapi ada sentuhan modern yang sepertinya harus dijelaskan. Gimana nih? Sorry, ini kita ngomongin setir ya. Ngomongin setirnya, ini setir aslinya kan ya? Yes. Setir aslinya memang lingkarnya juga besar banget. Iya. Terus ini tombol klakson, di sini ada emblemnya. Terus posisi tuas Gear transmisi gear shift ini custom ya? Iya. Custom karena ini aslinya kan manual. Ya kan, betul nggak? Aslinya manual. Aslinya manual, tapi ini kan sekarang udah matic-nya dari Toyota ya. Iya. Jadi indikatornya ada di sini, terus juga panel-panel klasternya ini semua terlihat klasik tapi baru. Modern. Nah, gimana Mas? Jelasin ngebangun interiornya ini konsepnya seperti apa? Sambil ngejelasin, saya nyalain mobil ya. Agak Boleh. panas Siap. biar ketahuan AC-nya bener gak nih gitu kan. Oke. Ini suaranya khas banget ya. Khasnya Jepang ya. Coba Mas, gimana Mas Coki? Oke, setir ini masih tetap original. Oke. Terus shifternya juga masih shifter original. Jadi shifternya di sini, Memang walaupun matic ya. Oke. Dulunya manual. Dulunya manual, ini shifternya originalnya di sini. Jadi ke atas ini mundur, terus ke bawah satu, dua, tiga. Ya. Tiga gear waktu itu. 3 gear ya. Cuma 3 gear manual. Nah, terus kemudian diganti jadi matic.
Tetap saya minta nggak mau pakai shifter yang di di tengah sini. Sini ya, oke. Yang di bawah, saya maunya tetap kondisinya tetap seperti shifter aslinya. Ini juga indikator ini sebenarnya asli untuk Holden yang Matic yang di Australia. Oh gitu, oke Ya. oke ya. Jadi saya ambil ininya Matic, cuma indikator tengahnya ini yang custom sendiri. Setir original, shifternya juga original, hanya dirubah untuk kedudukan fungsi PRNDL. Sekarang ada PRNDL ya. Betul. Oke. Kalau Matic-nya yang dari aslinya ini Trimatic gearbox-nya itu hanya 3 gigi aja. 3 aja. Nah, sekarang giginya 4. Terus yang klasik sebenarnya yang di bawaan ya. Iya. Ya sebenarnya bodinya kan cangkangnya Holden, tapi sebenarnya kaki-kaki semua Toyota ya. Iya. Berarti kalau deck ke bawah, lantai ke bawah semua Jepang nih. Betul. Jadi dari mulai chassis, kemudian firewall, terus kemudian transmission tunnel, deck sampai ke bagasi itu semua benar-benar ngambil dari Toyota Crown. Donornya Toyota Crown yang kita sesuaikan, kita potong-potong ngikutin bentuknya Holden. Nah, itu semua dari sana, decknya pun deck Jepang, masuk sampai ke firewall. Di posisi ini benar-benar sempit semuanya, bahkan untuk blower AC, untuk untuk fan AC juga agak sedikit susah. ECU juga di bawah sini. Dashboard saya benar-benar minta semua tetap original bentuknya, hanya sedikit di custom. Nah, customnya tetap harus custom, stylenya klasik. Walaupun meter-meternya ini indikatornya ada fuel indicator, terus oil temperature, oil pressure, terus water temperature sama voltmeter, RPM dan speedometer itu bergaya klasik, tapi dia sebenarnya modern dari autometer. Gila, ini sih keren dan fungsi semua ya. Jalan semua. Oke, dan ini yang penting teman-teman, safety itu nomor 1 ya. Iya. Jadi indikator ini semua menunjukkan nyala dan bisa kita tahu apa saja ya kondisi mesin ya. Iya. Yang sekarang bisa kelihatan di panel dashboardnya. Ya, harus kelihatan dong kan. Jangan sampai nanti kita bawa mobil ada masalah, kenceng, nyaman, ada masalah padahal kita nggak tahu ada masalahnya apa gitu. Tapi kalau di indikator sini, bahkan kalau fan mati pun di indikatornya ada nyala juga di sini. Waduh, cakep banget. Aki kalau nggak ngecas, misalnya akinya nggak ngecas kan memang kita harus tahu kalau aki nggak ngisi kan. Nggak ngisi, dia dari voltmeter ya. Voltmeter sama dari charging ini. Charging, oh iya ini ya, dia akan nyala kalau misalkan ini ya kurang ya. Oke. Nah ini teman-teman, ini kelihatannya sih klasik ya, tapi semuanya serba modern. Bagaimana dengan jok, Mas? Oke, untuk jok ini custom. Kalau saya karena sering lihat-lihat dari mobil custom yang Amerika, mereka banyak yang bikin jok-jok custom. Aslinya itu one piece antara jok pengemudi sama penumpang, nggak bisa recline, maju mundurnya cuman bisa barengan. Nah, terus kemudian saya minta sama builder untuk tolong bikinin contoh jok yang kayak gini. Ada semi bucket lah, jadi orang kalau duduk lebih enak, nggak geser-geser kiri kanan. Oke, ada ini ya, Pak. Ya, posisinya benar-benar duduk nyaman, kayak mobil baru lah. Nah, terus dibikin dan bisa di recline dua sisi dengan masing-masing gitu, kayak ini recline. Oh gitu, pembagiannya 50-50 ya. 50-50. Oh iya. Jadi saya bisa nyandar, sementara yang di drivernya enggak. Bisa tegak. Sampai belakang semua. Iya. Door trim juga begitu ya? Door trim, power window, terus door handle, audio, tape, AC, dan dashpad semua ini dibikin menyerupai aslinya, memang seperti ini. Ini keren banget. Tombol-tombol juga ya. Ini tombol-tombol gimana nih? Asli atau enggak? Yang asli cuma ini aja. Lighter asli. Kemudian wiper juga ini asli. Hanya kondisi knobnya ini udah rusak. Jadi saya harus bikin custom. Dibikin untuk knobnya. Tapi switchnya dalam masih asli. Terus ini juga aslinya dia knob untuk choke. Mesin yang lama kan biasa kalau mesin-mesin tua itu ada choke untuk
membuat vakum di karburator. Ya. Nah karena ini udah injection, Ah. tombol ini nggak kepake, saya fungsikan untuk tombol AC. Ini tombol AC, Iya. on off-nya. On off-nya AC sama coolernya di sini. Cooler di situ juga Satu ya. tombol. Oke. Wah, ini teman-teman lengkap banget mobil klasik. Pura-puranya aja tua gitu. Tapi ini AC-nya nipu dingin, kan? nih. Ini AC dingin banget loh. Ini kisi-kisinya aslinya Holden bukan? Enggak, bukan. Ini bukan ya? custom. Udah custom, tapi Nah, tampilannya desainnya bulat terus Iya, ya klasik ini. iya. Mas Joki, terakhir nih ya. Ini kan udah jadi impian, udah terkabul belum sih ini semuanya. Terus kira-kira kalaupun belum, kira-kira apakah ada rencana lain dari mobil ini yang akan mau di-upgrade kah atau gimana? Secara keseluruhan nggak ada lagi yang pengen saya upgrade kecuali satu turbo. Kecuali turbo aja ya? Iya. Karena semuanya sudah Udah perfect, udah nyaman dari mulai dari mulai mesin, suspensi, kaki-kaki, handling, body, interior nyaman, audio juga nyaman, AC nyaman, kayak mobil-mobil baru sekarang lah, ada Bluetooth-nya juga gitu. Wah. Tapi satu yang menurut saya masih agak kurang turbo. Saya pengen ngejar sampai 300 HP. Ngeri nih, ngeri teman-teman. Ini makanya ya teman-teman kalau lewat papasan sama mobil ini di tol gitu, jangan diajak balap nih. Mesinnya 1GZ Insight. Oke, kayaknya sih ini udah perfect banget kalau menurut saya, dan dibandingkan dengan perjuangannya ya, dengan waktu, biaya dan puluhan tahun ya, ngebangunnya dan akhirnya ketemu satu bengkel yang memang cocok ya. Rasanya kondisi ini benar-benar patut disyukurin. Alhamdulillah lah. Siap. Nanti kita coba ya, kita muter-muter rasanya seperti apa. Teman-teman, terima kasih udah menonton video ini. Mas Coki, makasih udah dikasih kesempatan ngeliput mobil ini. Ini idaman saya udah berapa lama nih saya ngincer mobil ini. baru kedapatan bisa janjian sama Mas Coki hari ini. Auto Jadul, sekarang kita pindah ke kanal YouTube-nya Grid Otomotif ya. Dan kita masih tetap punya di akun Instagram di @autojadul. Randy Surya pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.